Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah negara yang berdiri di atas dua takdir. Satu tangan mengulurkan zaitun perdamaian, namun tangan lainnya diam-diam menghunus pedang pembalasan yang mematikan. Di saat dunia mengira ketegangan mulai mereda, sebuah sumpah menghancurkan justru menggema dari Teheran, menargetkan tidak hanya Israel tetapi juga sang adidaya, Amerika Serikat. Kini, bayang-bayang burung besi B-52 telah menggelapkan langit kawasan, menandakan bahwa waktu untuk diplomasi semakin menipis. Apakah syarat gencatan senjata yang diajukan hanyalah ilusi untuk menyembunyikan persiapan perang besar, ataukah ini kesempatan terakhir sebelum pintu neraka benar-benar terbuka? Inilah kisah tentang strategi dua wajah yang membuat seluruh dunia menahan nafas. Angin gurun berhembus perlahan, membawa debu-debu sejarah yang tak pernah benar-benar mengendap di tanah Timur Tengah. Di sana, di antara megahnya pegunungan Zagros yang kokoh laksana benteng alam dan hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, tersimpan sebuah kenangan yang menipu. Fajar menyingsing di ufuk timur, memandikan kubah-kubah masjid dengan cahaya keemasan, diiringi lamat-lamat suara azan yang memanggil jiwa-jiwa untuk bersujud. Namun di balik syahdunya panggilan ilahi itu, ada detak jantung kawasan yang berdegup lebih kencang dari biasanya. Bumi para nabi ini seolah tak pernah diizinkan untuk beristirahat panjang dari gejolak. Tanggal 26 Oktober menjadi goresan luka baru dalam lembaran sejarah yang sudah teramat tebal. Ketika langit malam dibelah oleh serangan Israel, dunia menahan nafas. Gema ledakan itu mungkin telah mereda, asapnya mungkin telah terusir oleh angin. Namun residu ketegangan itu menetap menggantung di udara laksana mendung yang enggan beranjak. Saat itu juga, setiap desir angin seolah dicurigai sebagai pertanda badai, dan setiap keheningan dianggap sebagai ancaman. Ancang-ancang sebelum gemuruh berikutnya pecah. Iran, negeri dengan peradaban ribuan tahun yang kaya akan syair dan kearifan, kini berdiri di sebuah persimpangan jalan yang teramat krusial, seperti seorang musafir yang dihadapkan pada dua lorong gelap di tengah malam buta. Para pemimpin di Teheran menimbang langkah dengan penuh kehati-hatian. Ini bukan sekedar soal membalas dendam atau mempertahankan diri. Ini adalah tentang menata nasib jutaan nyawa yang bernaung di bawah langitnya. Di satu sisi ada secerca cahaya harapan yang ditawarkan melalui jalan diplomasi, desiran angin damai coba ditembuskan melalui lawatan-lawatan diplomasi yang tak kalah lelah. Pesan-pesan persaudaraan dan stabilitas kawasan dikirimkan ke negara-negara tetangga, menyiratkan bahwa Teheran tak mengirimkan api peperangan melalap habis ladang-ladang kehidupan. Ada upaya tulus untuk meredam bara, sebuah ikhtiar mulia untuk memilih kata-kata santun di meja perundingan ketimbang peluru di medan laga. Wajah diplomasi ini menampilkan sisi Iran yang tenang, rasional, dan mendambakan harmoni di tengah keberagaman kawasan. Namun sebagaimana koin yang memiliki dua sisi, realitas di lapangan menyajikan bayangan yang berbeda. Di sisi lain persimpangan itu, samar-samar terdengar deru mesin-mesin perang yang dipanaskan. Bayangan persiapan militer yang kelam tak bisa disusun dengan presisi tinggi. Retorika perlawanan masih terdengar lantang, menegaskan bahwa kesabaran bukanlah tanda kelemahan dan diam bukanlah berarti tidak mampu menggigit. Ada kesiapsiagaan yang senyap namun mematikan. Sebuah pesan tersirat bahwa jika tangan perdamaian ditepis, maka tangan yang lain telah siap memegang pedang. Dualisme sikap ini membingungkan dunia. Para pengamat menatap dengan dahi berkerut, mencoba menerka isi hati Teheran yang sesungguhnya. Apakah ini sebuah taktik mundur waktu, ataukah sebuah bentuk tawakal tingkat tinggi yang menggabungkan doa akan peradaban dengan ikhtiar persiapan pertahanan? Bagi mata yang memandang dari kejauhan, ini tampak seperti kontradiksi. Namun bagi mereka yang memahami kedalaman jiwa Timur Tengah, ini adalah tarian keseimbangan yang rumit di atas tali tipis geopolitik. Langit Teheran hari ini tampak biru cerah, namun siapa yang tahu apa yang tersimpan di balik cakrawala esok hari? Di persimpangan inilah takdir kawasan sedang ditulis ulang, antara harapan akan salam atau damai dan kewaspadaan menghadapi harb atau perang. Iran melangkah perlahan sebuah bangsa yang sedang diuji kesabarannya, menanti apakah percikan api berikutnya akan padam oleh air kebijaksanaan, atau justru menyulut kebakaran hebat yang akan dikenang dalam air mata sejarah. Di tengah ketidakpastian itu, rakyat hanya bisa menengadahkan tangan, memohon perlindungan kepada sang pemilik semesta agar keputusan yang diambil para pemimpin tidak membawa mereka ke jurang kehancuran, melainkan justru menuju gerbang keselamatan yang didambakan. Ketenangan itu memang telah terusik, namun harapan sekecil apapun tidak pernah benar-benar padam dari hati orang-orang yang beriman. Udara di Teheran terasa berbeda pada hari Sabtu itu, seolah-olah waktu menahan nafasnya sejenak, menunggu sebuah kepastian di tengah kabut keraguan yang menyelimuti kawasan tersebut.
Matahari tetap bersinar, namun di balik sinarnya tersimpan ketegangan yang merayap di setiap sudut pembicaraan para pengamat dunia. Di momen inilah, sosok pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tampil ke muka, bukan sekedar untuk berbicara, melainkan untuk menggoreskan garis batas yang tegas di atas pasir sejarah yang tengah bergejolak. Di hadapan para mahasiswa yang menatapnya dengan penuh harap dan semangat yang menyala, Ayatollah Khamenei berdiri dengan karisma yang tidak luntur oleh usia. Suaranya yang biasanya tenang dan penuh nasihat spiritual, kali ini bergema laksana guntur di tengah badai yang sedang berkecamuk. Ada getaran izzah kemuliaan diri yang terpancar dari setiap kalimat yang beliau ucapkan. Para musuh, baik itu rezim Zionis maupun Amerika Serikat, harus mengetahui satu hal, ucap beliau dengan nada yang datar namun menghunus tajam ke jantung persoalan. Mereka pasti akan menerima balasan yang menghancurkan atas apa yang mereka lakukan terhadap Iran, bangsa Iran, dan front perlawanan. Kalimat itu bukan sekedar retorika politik, itu adalah sebuah sumpah, frasa, balasan yang menghancurkan atau crushing response yang keluar dari lisan sang pemimpin spiritual ini menjadi penanda bahwa kesabaran strategi yang selama ini dipegang kini telah mencapai titik didihnya. Dalam pandangan mata batinnya, tindakan musuh bukan lagi sekedar provokasi militer, melainkan sebuah penistaan terhadap kedaulatan dan nilai-nilai persaudaraan yang diikat dalam poros perlawanan. Sang pemimpin tertinggi tidak hanya menunjuk telunjuknya kepada Israel yang menjadi eksekutor serangan, dengan kebijaksanaan membaca peta geopolitik yang mendalam, beliau juga menyingkap tirai siapa yang berdiri di belakang layar. Amerika Serikat yang selama ini dianggap sebagai penopang utama tindakan Israel, turut disebut dalam ancaman tersebut. Bagi Khamenei, tangan yang memukul dan tangan yang memberi senjata adalah satu kesatuan dalam kezaliman yang harus dihentikan. Narasi yang dibangun pada hari itu adalah tentang konsekuensi, sebagaimana hukum alam sunatullah bahwa setiap aksi akan menuai reaksi. Khamenei menegaskan bahwa arogansi militer tidak akan pernah berlalu tanpa bayaran yang setimpal. Ia mengingatkan dunia bahwa Iran bukan hanya sebuah negara, melainkan sebuah benteng bagi aliansi yang ia sebut sebagai pelindung kaum tertindas. Menyerang sekutu Iran berarti menyerang Iran itu sendiri. Suasana hening mencekam saat pesan itu tersampaikan. Tidak ada keraguan dalam sorot matanya. Ini adalah sinyal bahwa Iran sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar pertahanan. Sebuah langkah yang dihitung dengan cermat, bukan didasari emosi sesaat, namun didorong oleh kewajiban untuk menegakkan keadilan dan memulihkan kehormatan yang tergores. Hari Sabtu itu pun ditutup bukan dengan meredanya ketegangan, melainkan dengan dimulainya babak baru penantian. Dunia kini tahu, di balik jubah ketenangan sang pemimpin, tersimpan badai yang siap dilepaskan jika kezaliman terus berlanjut. Ancaman itu terucap, dan bagi mereka yang memahaminya, itu adalah lonceng peringatan bahwa badai balasan sedang berformasi di ufuk timur. Di tengah gemuruh langit geopolitik yang kelabu, di mana awan hitam peperangan seolah siap menumpahkan badai api yang lebih dahsyat, terselip sebuah momen yang hening namun penuh makna. Dunia yang sedang menahan nafas, menanti dentuman balasan yang ditakutkan, tiba-tiba disapa oleh hembusan angin yang membawa kabar berbeda. Bukan suara trompet perang yang memekakan telinga, melainkan sebuah sinyal damai yang dilontarkan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Adalah Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, yang pada hari Minggu itu berdiri di tengah sorotan mata dunia. Dalam situasi di mana emosi mudah sekali tersulut dan jari-jari pemimpin dunia begitu dekat dengan tombol peluncuran misil, Pezeshkian memilih narasi yang menyejukkan. Ia menyampaikan sebuah pesan yang berakar pada kebijaksanaan bahwa sejatinya Iran tidak menginginkan konflik berskala besar yang hanya akan mewariskan puing dan air mata. Kata-kata sang presiden bagaikan oase di tengah gurun tandus permusuhan yang tidak berbicara tentang penghancuran total, melainkan tentang pelestarian nyawa. Namun tawaran damai ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah diplomasi bermartabat yang menuntut keadilan. Pezeshkian meletakkan sebuah syarat krusial di atas meja perundingan, sebuah syarat yang menggantung di udara menanti sambutan akal sehat. Jika Israel bersedia menerima gencatan senjata, demikian inti dari pesan tersirat itu. Jika mereka berhenti menumpahkan darah saudara-saudara kita di Gaza dan Lebanon, maka arah angin ini bisa berubah. Ini adalah sebuah tawaran yang luhur. Syarat yang diajukan bukanlah tentang penguasaan wilayah atau harta benda, melainkan tentang penghentian pembantaian terhadap warga sipil yang tak berdosa. Pezeshkian menegaskan bahwa respon Iran terhadap agresi yang terjadi sebelumnya tidaklah kaku. Rencana balasan yang mungkin telah disusun dengan rapi di dalam ruang-ruang strategi militer bisa saja diturunkan intensitasnya, bahkan mungkin diredam. Jika dan hanya jika
pihak lawan bersedia memadamkan api yang membakar Gaza dan Lebanon. Dalam kacamata hikmah, langkah ini mengingatkan kita pada prinsip agung bahwa perdamaian selalu lebih utama daripada pertumpahan darah. Sebagaimana ajarannya menyerukan bahwa jika musuh condong kepada perdamaian, maka kita pun harus condong kepadanya. Pezeshkian seolah sedang membuka pintu taubat bagi para pemicu perang, memberikan mereka kesempatan untuk mundur dari tepi jurang kehancuran. Tawaran ini adalah ujian bagi hati nurani dunia. Ia menjadi garis pemisah yang jelas antara mereka yang benar-benar mencari keamanan dan mereka yang hanya haus akan dominasi. Syarat yang diajukan Iran ini membawa harapan bagi jutaan nyawa yang kini terhimpit ketakutan di tenda-tenda pengungsian Gaza dan di desa-desa Lebanon. Sebuah isyarat bahwa penderitaan mereka masih menjadi pertimbangan utama dalam kalkulasi politik tingkat tinggi. Namun tawaran ini bersifat rapuh. Ia bagaikan benang halus yang bisa putus kapan saja. Jika keseimbangan lebih mendominasi daripada kemanusiaan, bola kini berada di tangan lawan. Apakah seruan untuk menghentikan pembantaian ini akan disambut dengan tangan terbuka ataukah akan ditepis dengan arogansi yang justru akan mengundang badai yang lebih besar? Presiden Pezeshkian telah menyalakan lilin tengah gelapan yang menunjukkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin tidak hanya diukur dari seberapa keras ia bisa memukul, tapi dari seberapa bijak ia bisa menahan diri demi kemaslahatan yang lebih besar. Sinyal damai ini adalah sebuah doa yang mewujud dalam diplomasi, sebuah ikhtiar untuk mengubah takdir perang menjadi takdir damai, asalkan keadilan bagi yang tertindas dapat ditegakkan. Kini dunia menunggu. Akankah syarat gencatan senjata ini menjadi kunci yang membuka pintu gerbang keselamatan, ataukah ia hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah tentang kesempatan emas yang disia-siakan? Yang pasti, niat untuk mencegah pertumpahan darah telah terucap, dan sejarah akan mencatat siapa yang memilih pedang dan siapa yang menawarkan zaitun perdamaian. Langit di atas timur tengah seolah menahan nafas berat oleh awan ketegangan yang kian menumpal. Di tengah kecemasan umat manusia akan pecahnya konflik yang lebih luas, kabar dari belahan bumi barat berhembus kencang, membawa serta hawa panas geopolitik yang tak bisa diabaikan. Wesentan, sang adidaya yang selama ini mengamati dari kejauhan, memutuskan bahwa waktu untuk diam telah habis. Situasi yang memanas antara Iran dan Israel telah menyentuh titik didih yang mengkhawatirkan para pengambil kebijakan di Gedung Putih. Sebagai respon atas dermaga yang kian tak terkendali, Amerika Serikat mengambil langkah tegas, bukan sekedar nota diplomatik di atas kertas, melainkan sebuah peringatan lisan yang dibarengi dengan gelar kekuatan nyata. Washington menyerukan kepada Iran dengan suara lantang, tahanlah diri, jangan biarkan emosi dan amarah menyeret kawasan ini dalam jurang kehancurannya lebih dalam. Peringatan ini adalah sebuah garis batas, sebuah demarkasi yang ditarik dengan ketegasan bahwa eskalasi lebih lanjut tidak akan dibiarkan begitu saja. Namun saudaraku yang budiman, dalam dunia perpolitikan global, kata-kata seringkali dianggap angin lalu jika tidak disertai bukti kekuatan. Maka untuk memastikan pesan tersebut sampai ke relung para pengambil keputusan di Teheran, Amerika Serikat mengumumkan pengerahan salah satu aset militer paling ikonik yang menakutkan dalam sejarah peperangan modern, pesawat pembom strategis B-52 Stratoforders. Bayangkanlah, burung-burung besi raksasa itu B-52 bukanlah pesawat sembarangan. Ia adalah legenda yang telah melintasi zaman, sebuah simbol supremasi udara yang mampu membawa muatan kehancuran dalam skala masif. Dengan rentang sayap yang seolah menutupi matahari, kehadiran mereka di pangkalan-pangkalan militer Timur Tengah adalah pesan tanpa kata-kata yang sangat masif dipahami oleh para jenderal dan pemimpin negara. Deru mesin B-52 yang memecah keheningan langit gurun bukanlah sekedar suara mekanis. Itu adalah sinyal bahwa Amerika Serikat siap berdiri sebagai perisai bagi sekutunya, sekaligus sebagai pedang yang siap menghunus jika garis merah itu dilanggar. Pengerahan ini menegaskan bahwa setiap aksi agresi lanjutan akan berhadapan dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Ini adalah bahasa kekuatan, bahasa deterrence, atau pencegahan yang dimaksudkan untuk membuat lawan berpikir 1000 kali sebelum melangkah lebih jauh. Kita sebagai pengamat yang merenungi jalannya sejarah diajak untuk melihat betapa rapuhnya kedamaian ketika ego dan kekuatan manusia saling berhadapan. Pengerahan B-52 ini mengingatkan kita pada fitrah manusia yang kerap kali menggunakan rasa takut sebagai alat pengendali. Di satu sisi, langkah ini dihadapkan mampu meredam nafsu perang Iran, memaksa mereka untuk menahan jari dari tombol peluncuran. Namun di sisi lain, kehadiran mesin-mesin perang raksasa justru juga menambah ketebalan kabut kecemasan di hati penduduk kawasan tersebut. Wahai jiwa-jiwa yang tenang,
Mari sejenak kita bertakafur. Lihatlah bagaimana manusia membanggakan teknologi permusnahan mereka. Pesawat pembom yang mampu terbang ribuan kilometer, membawa bertonton bahan peledak, dipamerkan sebagai jaminan kestabilan. Sungguh sebuah ironi bahwa untuk menjaga perdamaian, manusia merasa perlu memamerkan alat-alat kehancuran. Padahal kekuatan sejati tidak terletak pada besi yang terbang atau bom yang meledak. Kekuatan sejati ada pada kemampuan menahan diri, pada kesabaran dan pada rasa takut kepada Sang Pencipta yang menggenggam nyawa setiap makhluk. Peringatan keras dari Amerika ini dengan segala kemegahan alutisinya hanyalah satu babak dari skenario dunia, bahwa bagi orang beriman ini adalah pengingat bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun B-52 Starfighter, ia tetaplah benda mati yang tak berdaya tanpa kehendaknya. Kini dunia menanti dengan jantung berdebar. Pesan telah dikirim, peringatan telah digelar di angkasa. Bola panas kini berada di tangan para pemimpin Iran. Akankah peringatan yang dibawa oleh sayap-sayap raksasa B-52 ini diindahkan, ataukah justru dianggap sebagai tantangan yang membakar harga diri, memicu balasan yang lebih nekat? Di tengah ketidakpastian ini, kita hanya bisa berharap dalam doa, semoga akal sehat dan kebijaksanaan masih tersisa di hati para pemimpin dunia. Semoga pengerahan kekuatan ini tidak menjadi pemantik api yang lebih besar, melainkan menjadi pesebab meredanya ketegangan demi keselamatan jutaan nyawa tak berdosa yang selalu menjadi korban dari ambisi kekuasaan. Karena pada akhirnya, perang tidak pernah menentukan siapa yang benar, melainkan hanya menyisakan siapa yang tersisa di tengah gemuruh ketegangan yang menyelimuti langit Timur Tengah, di mana angin gurun seolah membawa kabar tentang takdir yang sedang ditulis ulang. Sebuah suara lantang kembali terdengar, bukan sekedar gertakan politik, melainkan sebuah peringatan yang lahir dari keyakinan yang mengakar kuat. Suara itu milik Mayor Jenderal Hussein Salami, Komandan Garda Revolusi Islam. Sosok yang disegani bukan hanya karena pangkat di pundaknya, tetapi karena keteguhan prinsip yang ia pegang. Dalam panggung sejarah yang sedang bergolak ini, Hussein Salami tampil menyampaikan pesan yang tajam, spesifik dan penuh makna. Tetap aja tertuju pada satu titik kebanggaan yang kini diagung-agungkan oleh Israel, sistem pertahanan udara canggih buatan Amerika Serikat, THAAD, Terminal High Altitude Area Defense. Bagi dunia barat, THAAD adalah simbol supremasi teknologi, sebuah perisai langit yang dianggap mampu menolak segala mara bahaya. Namun, dalam pandangan sang jenderal, teknologi hanyalah besi mati yang tidak memiliki kuasa mutlak di hadapan takdir dan strategi yang matang. Dengan bahasa yang tenang namun menghujam, Salami memberikan nasihat yang terdengar seperti peringatan keras bagi mereka yang lalai. Ia menyerukan agar Israel tidak terjebak dalam ilusi keamanan semu. Jangan terlalu tergantung pada tabung-tabung peluncur itu. Demikian inti pesan yang tersirat yang mengingatkan bahwa menyadarkan keselamatan hidup dan mati pada sebuah sistem mesin adalah bentuk keputusasaan yang nyata. Sehebat apapun radar pendeteksi dan secepat apapun misil penangkis melesat, mereka memiliki batas. Salami menegaskan sebuah fakta yang mungkin pahit bagi lawan, bahwa sistem THAAD tidak akan mampu menjamin keselamatan Israel dari gelombang serangan rudal Iran berikutnya. Pernyataan ini bukan lahir dari kesombongan, melainkan dari kalkulasi militer yang presisi dan kepercayaan diri yang tinggi atas kemampuan anak-anak bangsa Iran dalam mengembangkan teknologi pertahanan mereka sendiri. Iran telah membuktikan bahwa sanksi dan embargo tidak memaktikan kreativitas, justru menyalakan api kemandirian yang kini menjelma menjadi rudal-rudal hipersonik yang siap menghunus menembus cakrawala. Dalam narasi yang kebijaksanaan Islam, ada sebuah pengingat bahwa rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Betapapun rumit dan canggihnya jaring yang ditenun, ia akan hancur seketika saat badai yang sesungguhnya datang menerjang. Salami seolah ingin menyadarkan bahwa THAAD dengan segala kecanggihannya hanyalah jaring laba-laba di hadapan tekad baja dan persenjataan mutakhir yang dimiliki oleh Garda Revolusi. Pesan ini mengandung hikmah mendalam tentang sebab dan musabab. Penyebab dari segala sebab, Israel mungkin memiliki sebab-sebab duniawi berupa teknologi pertahanan, namun Iran melangkah dengan keyakinan bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada alat, melainkan pada siapa yang mau menegangnya dan tujuan apa dilepaskannya. Salami mengindikasikan bahwa jika saatnya tiba, ketika langit kembali memerah oleh gelombang balasan, tidak ada satupun perisai buatan manusia yang mampu sepenuhnya membendung kehendak tersebut.
Kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh Mayor Jenderal Hussein Salami ini menjadi sinyal bahwa Iran tidak gentar. Mereka telah mempelajari, mengamati dan menemukan celah dari apa yang disebut sebagai pertahanan tak tertembus itu. Peringatan ini adalah ajakan untuk berpikir ulang sebuah hujah atau argumen sebelum tindakan nyata diambil, bahwa keselamatan suatu bangsa tidak bisa diambil, dibeli dengan sistem pertahanan impor, dan ketegangan tidak bisa didapat di balik tembok besi yang rapuh. Pada akhirnya, babak ini mengajarkan kita bahwa setiap konflik, arogansi terhadap teknologi seringkali menjadi titik lemah terbesar. Salami telah bersuara menyampaikan bahwa THAAD tak akan menjadi juru selamat. Kini, kata-kata itu menggantung di udara, menunggu waktu untuk membuktikan kebenaran sembari mengingatkan dunia bahwa perlindungan sejati tidak pernah datang dari benda mati, melainkan dari kekuatan yang maha mengatur segala urusan di langit dan bumi. Di balik podium yang gagah, seorang Mayor Jenderal Hussein Salami tidak sekedar memantulkan gema di ruang tertutup, melainkan mengirimkan getarannya merambat jauh melintasi benua. Peringatannya tentang sistem pertahanan THAAD bukanlah sekedar retorika politik atau gertakan sambal yang lazim terdengar dalam riuh reda konflik global. Bagi mereka yang memahami bahasa strategi dan kesunyian laboratorium militer, ucapan itu adalah sebuah manifestasi dari keyakinan yang mengakar kuat, sebuah akidah militer yang dipegang teguh oleh Korps Garda Revolusi Islam. Dalam kacamata hikmah, persiapan adalah separuh dari kemenangan. Iran yang telah lama ditempa oleh sanksi dan isolasi tidak diam menapati nasib. Mereka telah melakukan ikhtiar panjang dalam sunyi, membangun kekuatan dari keterbatasan. Peringatan Salami adalah cerminan dari hasil ikhtiar tersebut. Ia menyeratkan bahwa di dalam perut bumi Iran, di silo-silo yang tersembunyi dari pandangan satelit, tersimpan teknologi yang dirancang khusus bukan hanya untuk terbang, tapi untuk menari menghindari sergapan musuh. Sistem THAAD yang oleh banyak orang pengamat militer dianggap sebagai perisai langit paling canggih, bagi ERGS hanyalah sebuah tantangan matematis yang telah ditemukan pemecahannya. Keyakinan Salami ini menggarisbawahi revolusi drastis dalam doktrin pertahanan Iran. Mereka tidak lagi sekedar mengandalkan kuantitas rudal bodoh yang dihujankan secara acak. Sebaliknya, narasi yang dibangun adalah tentang presisi, kecepatan hipersonik, dan kemampuan manuver yang dirancang untuk membingungkan radar tercanggih sekalipun. Ini mengingatkan kita pada sebuah hukum alam sunatullah, bahwa setiap perisai buatan manusia pasti memiliki celah. Tidak ada benteng yang benar-benar tak tertembus kecuali perlindungan Allah semata. Salami seolah ingin menegaskan bahwa keagungan teknologi yang dipamerkan melalui THAAD dapat diruntuhkan dengan ketepatan kalkulasi dan teknologi tandikan yang telah mereka asah. Pesan tersiratnya begitu jelas dan dingin. Iran tidak takut pada tembok besi tersebut karena mereka telah memiliki palu yang pas untuk meretakannya. Lebih jauh lagi, pernyataan ini adalah sebuah janji bahwa jika batas kesabaran itu dilanggar, serangan balasan yang dilancarkan tidak akan bersifat simbolis semata. Serangan itu akan menjadi sebuah simfoni kehancuran yang terukur, dirancang untuk menembus lapisan pertahanan berlapis dan menghantam jantung target dengan akurasi yang menakutkan. Ini adalah penegasan bahwa Iran telah beralih dari strategi pertahanan pasif menuju kapabilitas ofensif yang mematikan. Namun sebagaimana segala sesuatu di dunia ini yang bersifat fana, klaim dan keyakinan ini kini berdiri di ambang ujian. Sebuah janji betapapun megahnya diucapkan belumlah menjadi kebenaran sebelum ia terbukti di medan waki atau nyata. Rudal-rudal canggih itu dengan segala janji kehebatannya kini menanti saatnya. Apakah mereka benar-benar mampu menembus jaring-jaring THAAD yang rapat? Ataukah ini akan menjadi pelajaran pahit tentang batas kemampuan manusia? Dunia kini menahan nafas, menyaksikan dua kekuatan besar saling menatap. Di satu sisi ada keyakinan akan teknologi pertahanan yang dianggap tak tertandingi, di sisi lain ada keyakinan akan kemampuan menembus batas yang telah dipersiapkan dengan darah dan keringat. Sebuah janji yang diucapkan dengan lantang oleh Salami kini menggantung di langit Timur Tengah, menanti takdir apakah ia akan menjadi bukti superioritas atau sekedar catatan kaki dalam sejarah konflik manusia. Di atas segalanya kita diingatkan bahwa sebaik-baiknya makar dan rencana manusia, ketetapan Tuhanlah yang akan berlaku di akhir cerita. Di tanah yang pernah dipijak oleh para nabi, angin gurun kini tak lagi sekedar membawa debu, melainkan mengabarkan kecemasan yang mendalam. Timur Tengah, sebuah kawasan yang menyimpan sejarah peradaban sekaligus luka kemanusiaan, kini tengah berdiri di persimpangan takdir yang paling penting. Suasananya ibarat bara dalam sekam, terlihat tenang di permukaan bagi mereka yang tak paham, namun menyimpan panas yang siap membakar segalanya dalam sekejap mata.
Dunia menahan nafas menyaksikan langkah-langkah strategis yang diambil oleh Republik Islam Iran. Di satu sisi, harapan akan perdamaian itu masih menyala redup. Presiden Masoud Pezeshkian dengan nada bicara yang terukur namun syarat makna telah membuka pintu negosiasi. Ini adalah cerminan dari hikmah kepemimpinan yang mengutamakan maslahat umat dan menghindari pertumpahan darah yang sia-sia. Dalam ajaran Islam, perdamaian atau assalam adalah tujuan utama dan penghentian kerusakan adalah prioritas. Pezeshkian menawarkan jalan keluar yang bermartabat, gencatan senjata. Namun tawaran itu bukanlah sebuah tanda kelemahan, apalagi penyerahan diri. Syarat yang diajukan sangat jelas dan tegas, laksana garis batas yang tak boleh dilanggar. Agresi di Gaza dan Lebanon harus dihentikan. Ini adalah jeritan hati nurani dunia Islam. Bagaimana mungkin sebuah tangan bisa menjabat damai sementara tangan tirani Israel dan sekutunya Amerika Serikat masih terus menumpahkan darah saudara-saudara di Palestina dan Lebanon? Negosiasi tanpa keadilan hanyalah ilusi dan Iran menyadari hal itu sepenuhnya. Di balik tawaran diplomasi itu tersembunyi sebuah persiapan yang menggetarkan. Operasi Janji Setia 3, True Promise 3, bukan sekedar retorika kosong. Dalam perut bumi di pangkalan-pangkalan yang sunyi namun siaga, persiapan militer terus berjalan. Ini adalah manifestasi dari prinsip pertahanan diri yang diizinkan syariat ketika kezaliman merajalela dan musuh enggan berhenti menyakiti. Jika Israel dan Amerika Serikat menutup mata hati mereka, menolak seruan untuk menghentikan pembantaian dan memilih arogansi di atas kemanusiaan, maka pintu diplomasi itu akan tertutup rapat. Operasi Janji Setia 3 menjadi opsi utama yang tak terelakkan. Sebuah respon yang dirancang untuk mengingatkan para agresor bahwa kesadaran memiliki batas dan kesaliman pasti akan menemui perlawanannya. Langit Timur Tengah yang selama ini dihiasi doa-doa para Botasyafen, orang-orang bertindas, bisa jadi akan berubah menjadi langit yang dipenuhi api pembalasan jika jalan damai diabaikan. Dilema ini begitu besar dan memilukan. Di satu sisi, ada kerinduan mendalam akan ketenangan agar anak-anak di Gaza bisa kembali tidur tanpa suara ledakan dan agar reruntuhan di Lebanon bisa dibangun kembali dengan cinta. Namun di sisi lain, ada kewajiban moral untuk tidak membiarkan penindasan terus berlangsung tanpa hukuman. Dunia kini menjadi saksi, akankah akal sehat dan nurani pemimpin menuju meja perundingan ataukah nafsu angkara murka akan menyeret kawasan ini ke dalam operasi Janji Setia 3 yang menjadi mimpi buruk bagi para agresor. Sungguh, situasi ini menjadi musahabah, renungan bagi kita semua bahwa perdamaian sejati tidak akan pernah tegak di atas fondasi ketidakadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, namun Dia juga memerintahkan hambanya untuk bersikap adil dan tegas dalam membela kebenaran. Ketidakpastian di Timur Tengah hari ini mengajarkan kita bahwa harga sebuah kedaulatan dan kehormatan seringkali harus dibayar mahal. Kita hanya bisa mengandalkan tangan, memohon kepada sang pemilik skenario terbaik agar keputusan yang diambil, baik itu jalan diplomasi maupun jalan pedang, pada akhirnya akan membawa kemenangan bagi kebenaran dan menghentikan tangis mereka yang tak berdosa. Karena pada akhirnya janji Allah adalah yang paling pasti di atas segala janji manusia. Langit di atas cakrawala Timur Tengah seakan menahau nafas. Angin gurun yang biasanya berbisik membawa debu kini terasa membawa beban yang jauh lebih berat. Beban kecemasan akan hari esok. Di saat senja meluruhkan cahaya keemasan yang perlahan ditelan kegelapan malam, dunia pun terdiam dalam sebuah penantian yang panjang dan melelahkan. Kita telah sampai pada ujung sebuah babak di mana penda sejarah seolah menggantung di udara, menunggu tinta macam apa yang akan digoreskan oleh mereka yang memegang tampuk kekuasaan. Di balik tembok-tembok tebal istana kepresiden dan ruang-ruang strategi militer, baik di Teheran, Tel Aviv maupun Washington, para pemimpin kini berdiri di persimpangan jalan yang paling krusial. Ini bukan sekedar tentang strategi geopolitik yang berebutan pengaruh semata. Ini adalah tentang ujian kemanusiaan yang paling mendasar. Pilihan yang ada di hadapan mereka begitu kontras, namun keduanya memiliki konsekuensi yang akan bergema hingga ke anak cucu. Di satu sisi, terbentang jalan diplomasi, jalan ini memang tidak mudah. Ia berliku, terjal dan seringkali menuntut kerendahan hati untuk menekan ego demi kemaslahatan yang lebih besar. Ada harapan yang digantungkan pada gencatan senjata, sebuah jeda yang didambakan oleh jutaan ibu yang memeluk anak-anak mereka dalam ketakutan setiap malam. Jalan damai menuntut keberanian yang berbeda, bukan keberanian menarik pelatuk, melainkan keberanian untuk menahan diri, untuk mendengar, dan untuk melihat musuh sebagai sesama manusia yang juga memiliki hak untuk hidup.
Namun di sisi lain, bayangan perang mengintip dengan seringnya yang mengerikan. Godaan untuk menggunakan kekuatan militer yang siap siaga begitu besar. Logika pembalasan dendam dan keinginan untuk menunjukkan dominasi seringkali membungkus nafsu angkara murka dengan jubah pertahanan diri. Jika pilihan ini yang diambil, maka kita bisa membayangkan langit yang tak lagi menurunkan hujan rahmat, melainkan hujan api dan besi. Kehancuran infrastruktur mungkin bisa dibangun kembali, namun nyawa yang hilang tak akan pernah bisa kembali. Dalam pandangan Islam, kekuasaan adalah amanah yang sangat berat. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah yang Maha Adil kelak. Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an mengajarkan kita bahwa barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran surat Al-Maidah ayat 32. Sebaliknya, menumpahkan darah tanpa alasan yang hak adalah sebuah kerusakan besar di muka bumi. Kini, nasib jutaan jiwa berada di ujung jemari para pengambil keputusan. Apakah mereka akan memilih menjadi agen perdamaian yang merajut kembali benang-benang persaudaraan yang koyak, ataukah mereka akan membiarkan diri terseret arus ego sekretariat yang bermuara pada lautan darah? Masa depan memang misteri ilahi, namun ikhtiar untuk menjaganya adalah kewajiban insani. Semoga tanah yang diberkahi para nabi ini kelak akan tumbuh kembali tunas-tunas zaitun perdamaian, menggantikan asap misi yang menyesakkan dada. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.